kalau udah pro player tuh ada yang namanya scrim. Oh, kayak kita custom gitu ya? custom lawan tim-tim lain, tim-tim di luar Indonesia gitu. Lebih mikirin mekanik atau freestyle-nya? Dua-duanya. Paling ribet campur di mix. Dia seperti cewek pada umumnya. Angela sama Chang'e gitu. Chang'e. Seven 97.5 Play FM Station for your life, recover yourself, recover the nation. Selamat pagi menuju siang. Hari ini adalah menuju ulang tahunnya Play FM yang ke-11 tahun. Nah players, di hari ini akan ada yang spesial karena kita akan wawancara sama public figure sebanyak 11 orang. Kira-kira sama siapa aja? Nah hari ini saya nggak sendirian. Saya akan wawancara sama pro player yang sering banget Anda tonton di YouTube dan sering banget Anda lihat cara gameplaynya dan lain sebagainya. Saya ketemu sama dari tim RRQ Hoshi, yaitu adalah Albert. Selamat siang Mas Albert. Selamat siang. Selamat siang. Dan juga sama RRQ Kingdom sama Mbak Ajeng. Selamat siang Mbak Ajeng. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Dan sebelumnya saya juga mau ngucapin dulu selamat untuk kepada tim RRQ karena sudah menangin 4 penghargaan. Ada Mobile Legends Bang Bang All Star Award tahun ini. Kemudian untuk kategori Mobile Legends Bang Bang Fans Club of the Year. Kemudian Pro Player Mobile Legends Bang Bang of the Year juga. Mobile Legends Bang Bang Export Player of the Year. Dan Mobile Legends Bang Bang First Team of the Year juga. Kita kenalan dulu, ini kan yang sering kita lihat adalah gameplaynya dalam satu tim. Tapi kalau kita kenalan dulu sama Mas Albert. Mas Albert ini kalau boleh digambarin sedikit ke players, Mas Albert tuh kayak gimana sih orangnya? Kan masih muda banget, terus udah gabung di sebuah tim yang besar dan jadi pro player. Gimana? Kalau secara gambaran sedikit, Mas Albert tuh kayak gimana sih orangnya? Kalau gue sendiri sih orangnya ya, gue tuh pemalu, gue pendiam. Gue tuh kayak ya masih malu-malu lah kalau sama orang yang gak kenal, gak terlalu dekat lah. Gue orangnya pemalu gitu. Terus proses akhirnya bisa masuk ke tim RRQ, katanya dulu sempat ada penolakan dari tim sebelah. Gimana tuh ceritanya? Gimana tuh Mas Albert? Kalau penolakannya waktu itu kan daftar juga di tim sebelah. Terus? Terus ya mungkin dibilang kalah saing lah sama ada orang yang masuk akhirnya. Terus akhirnya lewat 1 season daftar lagi di RRQ. Terus akhirnya bisa lolos dan akhirnya keterima dan naik ke RRQ Hoshi. Nah ini kan prosesnya ada dari MDL dulu ya? Kalau nggak salah ya. Masuk MDL dulu kemudian langsung diajak ke MPL season 6 kalau nggak salah ya. Ya. Nah kemudian pada saat itu kan lagi ada RRQ scene yang boleh dibilang lagi banyak disorot juga. Terus gimana tuh cara mengcombine-nya tuh, penyesuaiannya? Kalau gue sih ya, combine-nya sih ya gue deketin dulu player-player satu-satu, kita kayak cari chemistry lah. Terus ya gue ngikutin alur aja sih. Main maksudnya mabar bareng gitu, ya, mabar bareng, hangout juga di luar. Jadi sharing juga soal masalah hero dan gameplaynya juga gitu ya sama mereka. Ya ada. Nah kita ke Mbak Ajeng dulu sebentar. Kalau Mbak Ajeng ini boleh tahu Mbak Ajeng sendiri gabung ke RRQ Kingdom tuh udah berapa lama? Saya gabung dari RRQ Kingdom itu sekitar dari tahun 2019. 2019, which is sudah hampir 2 tahunan gitu ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk gabung menjadi fanbase-nya RRQ? Apakah diajak teman, ataukah di ini, atau ada memang penawaran khusus atau gimana? Inisiatif sendiri karena saya lihat dari Instagramnya RRQ Kingdom, terus kan itu pas itu MPL season berapa kalau itu tuh kayak seru banget, mereka tuh nobar di arena. Aktivitinya menarik. Akhirnya baru cari tahu dan akhirnya gabung.
Iya. Oke, nah kalau di RRQ Kingdom sendiri punya platform sendiri nggak yang maksudnya bisa langsung interaksi sama pemain atau ngasih support atau dukungan gitu? Ada, biasanya kita kalau mau kumpul via Discord atau WhatsApp grup untuk RRQ Kingdom seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau lebih dekat sama player biasanya pakai Discord. Biasanya kalau ada player tiba-tiba join ke voice, kita lagi ngobrol-ngobrol gitu. Oke, biasanya jadi ada platformnya sendiri. Nah, kalau yang dirasa dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, apa aja sih benefitnya setelah gabung dengan RRQ Kingdom? Benefitnya setelah gabung sama RRQ Kingdom itu kita bisa lebih dekat sama player juga, kita bisa kenal sama member RRQ Kingdom di seluruh Indonesia. Pernah diajakin mabar bareng gitu, main bareng? Pernah sama player. Oke. Dulu itu pas zamannya Among Us ya. Oh, Among Us juga, oke. Nah, kan sekarang pandemi ada beberapa kayak MPL season 7 kemarin, yang 7 kemarin kan memang bikinnya offline juga. Terus, tapi kan nggak bisa support secara langsung. Nah, itu jadi bentuk supportnya bagaimana tuh terhadap tim? Untuk support dari RRQ Kingdom-nya sendiri, nanti memfasilitasi untuk RRQ Kingdom yang lainnya nonton bareng. Nonton bareng match-nya di Discord, di Zoom gitu. Itu jadi salah satu bentuk support juga. Bentuk supportnya sendiri gitu ya dari RRQ Kingdom. Kita balik lagi ke Mas Albert. Mas Albert ini mau nanya, kan di MPL season ke-6 boleh dibilang beberapa artikel yang saya baca pun Mas Albert tuh banyak dibully soal masalah penyesuaiannya kurang cepat dan lain sebagainya. Terus kemudian akhirnya dijawab dengan menjadi MVP. Pada saat itu ngelihat banget cara main gameplaynya adalah sendirian untuk ngejagain tower. Kok bisa setenang itu Mas Albert? Kira-kira? Ya, itu gimana? Kalau soal bisa tenang ya harus tenang sih kalau main. Harus kayak pikirannya udah gak ada, fokus main aja sih. Oke. Yang penting kita fokus main, tenang, udah. Bisa kok kayak gitu. Dan boleh dibilang kan waktu itu kalau nggak salah ada 3 hero musuh juga yang nge-push tower gitu. Nah itu juga akhirnya apa sih strateginya? Jadi akhirnya bisa sampai sebegitu, maksudnya bisa ngejaga tower, kemudian akhirnya bisa kemudian comeback lagi gitu. Kalau strategi ya nggak ada sih kalau di posisi itu ya. Kayak main sesuai insting aja. Terus yang penting pikirannya fokus aja. Nah kalau sekarang kan udah banyak banget penghargaan yang diterima sama tim RRQ. Kalau total sampai dengan sekarang sudah ada berapa penghargaan Mas Albert dapetin? Kalau buat saya sendiri. Selain dari MVP kemarin gitu. Berapa ya? udah nggak tahu deh, 5 lebih kayaknya, udah 5 lebih. Udah banyak banget ya pencapaian sampai dengan sekarang, usia masih muda, prestasinya bisa ningkat lagi gitu Mas Albert ya jadinya ya. Nah kalau boleh tahu sekarang kalau pro player itu sebenarnya kalau main game tuh sehari berapa lama sih? Boleh tahu nggak? Sehari? Berapa lama sih? Biasanya sehari ya. Sehari tuh bisa 8 sampai 12 jam kali. 8 sampai 12 jam. Itu main solo atau main tim? Main tim. Bentuknya ranked. Biasanya sih main tim ya. Bentuknya ranked atau lebih ke kayak klasik gitu dan sebagainya? Kalau udah pro player tuh ada yang namanya scrim. Kayak kita custom gitu ya? Custom lawan tim-tim lain, tim-tim di luar Indonesia gitu. Oke. Sampai sejauh ini boleh dibilang ini penyesuaiannya bagaimana kan? Kan banyak banget sebenarnya pemain-pemain senior dari RRQ. Ada Lemon, ada Whisking juga, ada Sin, ada Vin juga gitu. Itu gimana cara nyesuaiin Mas Albert sama mereka? Ya ngedeketin diri lah. Kita kayak buang gengsi atau apa, kita kayak ngajak main, ngajak ngobrol, ngajak misalnya keluar bareng gitu. Oke. Jadi lebih banyak hangout bareng sama mereka ya. Jadi akhirnya bisa ngebuka diri gitu ya sama mereka. Ini saya mau nanya juga, sudah berapa lama sih jadi pro player? Kalau dihitung-hitung? Kalau dihitung-hitung jadi pro player baru sih hitungannya.
Udah setahun. Udah 1 tahun. Baru 1 tahun. Oke. Nah, ini kan boleh dibilang bagaimana sih caranya tips and trick gitu kalau misalnya kita mau main games, baik itu solo maupun yang tim. Itu gimana Mas Albert? Kalau tips and trick sih ya jangan ngeblame teman, terus percaya satu tim aja. Oke. Terus hero-heronya ya sesuai role kalian aja. Oke. Terus ya yang penting kalian main fokus aja. Oke. Yang penting harus kuasai hero-nya dulu ya. Ya kuasai hero kuasai juga. Hero-nya dulu sama gameplaynya sama penempatannya di mana? Apakah mid laner, XP ataupun yang god laner gitu ya, harus di make sure-nya itu dulu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya Mas Albert dihitung-hitung sendiri, sebenarnya sudah mulai serius main game online tuh di usia berapa? Masih ingat nggak kira-kira gamenya apa waktu itu? Kalau yang serius ya, kalau yang serius sih pertama Mobile Legends. Mobile Legends langsung. Oke, terus? Ya. Dari SMP, SMA? Dari SMP kelas 3. SMP kelas 3, oke. Terus? Ya, habis itu? kelas 3 udah serius. Maksudnya kayak udah main-main. Oke. Terus titik seriusnya tuh waktu naik SMA. Oh, naik SMA, oke. Itu berarti sudah ikut kompetisi ya, banyak ya? Sudah ikut kompetisi, oke. Kompetisi di daerah gitu. Oke. Waktu itu di Bali berarti atau di mana? Iya di Bali. Di Bali. Nah, SMA berarti sudah fokus langsung serius untuk menjadi pro player waktu itu? Iya. Sudah ada beberapa tim yang nawarin atau kayaknya gue pengen gabung di tim ini gitu. Ada kepengenan nggak waktu itu? Kalau dulu ya masih cupu ya, jadi main di Bali aja dulu. Oh, oke. Fokus ngembangin. Belum terlalu jago lah dulu ya. Oke, akhirnya fokusnya ke sana dulu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kan boleh dibilang kalau di di tim RRQ kan itu pola latihannya memang 8 sampai 10 jam, kemudian teori lagi kah atau memang main aja terus gitu? Mas Albert. Kalau teori itu ada dari coach biasanya. Kalau itu tuh waktu durasi latihan itu kadang-kadang di tengah-tengah itu ada kayak dikasih tahu gini-gini, dikasih tahu kayak strategi atau apalah. Oke. Jadi lebih ya main plus strateginya juga, main plus strateginya juga. Oke, kita bakal tanya lagi untuk sama Mbak Ajeng. Mbak Ajeng ini mau tanya juga, kira-kira waktu dari teman-teman RRQ Kingdom, ada nggak 1 atau 2 pemain yang menurut kalian kayaknya cocok main di tim RRQ tapi saat ini belum gabung? Pernah nggak ada ide gitu ngasih ke ngasih ke tim RRQ, coba deh ambil support ini gitu, pernah nggak? Kalau dari RRQ Kingdom ini banyak ya, insight Pak, rekrut ini dong Pak, rekrut itu dong, so, banyak pasti. Kalau sekarang kayaknya rekrut saya aja gimana? Kalau Ajeng sendiri main sebagai apa? God laner, XP atau apa? Kalau saya biasalah cewek ya, support. Oh support. Kalau cewek emang support doang ya? Iya. Oke. Hero yang paling sering dimainin? Kalau Mbak Ajeng? Dia seperti cewek pada umumnya. Oke. Angela sama Chang'e gitu. Chang'e, oke. Itu yang paling sering. Iya. Nah ini pernah mabar bareng sama beberapa tim RRQ? Beberapa pemain? Pernah mabar nggak? Pernah. Sama siapa waktu itu? Pernah sama Liam, pernah sama Kenbo, sama player-player lainnya juga pernah. Kalau pemain-pemain yang ini, yang sekarang, yang kemarin tampil di season 7, pernah ada main bareng belum? Belum sih. Belum sempat. Kalau main bareng Mobile Legends belum. Oke. Siap. Nanti kita bakal tanya lagi. Ini balik lagi ke Mas Albert lagi nih. Mas Albert, jujur ya, saya mau nanya ini, kalau di tim RRQ sekarang ada nggak pemain yang paling disegenin? Itu siapa? Kemudian yang sense of humor-nya gede tuh, maksudnya yang paling humor tuh siapa? Boleh nggak? Yang disegani ya semua lah. Terus kalau yang paling sense of humor-nya paling tinggi ya Whisking kali. Whisking. Paling lucu ya Whisking. Iya paling lucu. Paling lucu. Kalau Lemon sendiri bagaimana? Ya Lemon orangnya ya pendiam. Oke.
Oke. Nah gini, jadi kalau saya mau tanya juga, kira-kira kalau menurut Mas Albert, kalau misalnya saya sebutin satu nama, kemudian ada satu kata yang menggambarkan orang itu bisa? Bisa. Oke. Kalau saya tanya Vin, orangnya gimana? Dewasa. Dewasa, oke. Wajar dia jadi kapten ya? Ya. Oke. R7? Mas Fadli? Apa ya? Apa? Selain ini ya? Galak kali. Galak. Oh galak juga ya? R7 galak ya? Ya nggak terlalu tapi. Nggak terlalu. Ya tapi lumayan lah. Oke. Kalau Lemon? Selain pendiam? Pendiam tetap. Selain pendiam ya? Iya selain pendiam apa? Cuek. Cuek, oke. Yang baru gabung kemarin, Skylar? Banyak tiga, oke. Kemudian Psycho yang support? Apa ya? Baik orang. Baik, oke. Tapi di antara beberapa pemain tadi yang paling sering diajak ngobrol sama Mas Albert siapa? Yang paling sering ya diajak curhat, misalnya ngobrol gitu. Paling R7, Vin. Oke. Itu yang paling sering diajak ngobrol ya? Iya. Oke, siap. Ini Mas, saya ada beberapa pertanyaan. Tinggal nanti Mas Albert jawab cepet aja. Pilih A atau B. Kalau mau kasih tahu alasannya juga boleh, nanti kita bisa tektokan lagi. Nah, pertanyaan pertama, main game paling seru di handphone atau di komputer? Di handphone. Di handphone. Yang paling memorable, MPL atau MDL? MPL. Hero yang paling suka, Link atau Lancelot? Link. Udah savage ya kemarin ya, jadi oke. Kemudian pilih Sin atau Lemon? Sin, oke. Lebih enak main solo atau main tim? Main tim. Kalau main game itu paling enak duduk atau rebahan? Rebahan. Oke. Lebih milih main game itu di saat malam atau siang hari? Siang hari. Lebih mikirin mekanik atau freestyle-nya? Dua-duanya. Paling ribet. Campur di mix. Paling ribet tuh mekanik hero apa? Kalau dari Mas Albert. Ada nggak? Ya itu Link, Irvani. Banyak lah ya mekanik tinggi. Itu yang paling susah untuk ini ya. Untuk mekaniknya ya? Dipakai ya. Oke, sekarang kita bakal nanya sama Mbak Ajeng juga. Nih balik lagi ke Araki Kingdom. Sampai dengan sekarang keuntungannya apa aja Mbak? Sudah gabung sekarang jadi Araki Kingdom. Selain memang bisa mabar sama pemain-pemain, kemudian bisa support langsung gitu. Apalagi? Di Araki Kingdom itu kan kita ada RQ membership ya. Okay. Di RQ membership itu ada yang Army sama Royal Army. Kalau yang Army itu gratis. Jadi kita cukup daftar aja, kita bisa dapetin benefit berupa diskon 5% di RRQ seumur hidup. Terus itu Army. Kalau yang Royal Army itu yang kita berbayar, tapi benefitnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak lagi. Itu bisa meet and greet sama player, bisa video call bareng player, diskonnya 10% lagi di RRQ Store gitu. Jadi bisa langsung ini ya, beli merchandise dan lain sebagainya ya? Iya. Gitu, oke. Yang dapat ini priority access juga buat turnamen. Turnamen kan biasanya tim RRQ itu kan banyak ngadain turnamen gitu. Turnamen untuk tim amatir, turnamen untuk sekolah. Kemarin kan sebenarnya melihat di Instagramnya RRQ Kingdom kan banyak banget nih kegiatan. Tapi kalau dalam waktu dekat ini ada kegiatan yang mau disampaikan nggak? Kira-kira mau ada apa gitu? Kalau kegiatan dalam waktu dekat ini paling ini turnamen yang amatir, terus sama dukungan untuk MPL Season 8.
Oke. Nah, kalau misalnya sekarang kan memang penonton belum boleh masuk, maksudnya untuk support langsung timnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dukungan kayak ada pada saat timnya menang, oke, fine, kita bangga gitu. Tapi pada saat timnya kalah gimana tuh cara bentuk supportnya? Kalau timnya kalah kita tetap sama-sama nonton bareng, berdoa bareng, semoga nextnya bisa juara, semoga nextnya bisa lebih baik lagi. Tetap support, ya nggak nge-blame player lah. Oke. Nah, kalau yang namanya fanbase itu kan boleh dibilang loyal banget ya. Pernah nggak sih ada clash atau sempat berantemnya gitu sama fanbase yang lain gitu? Mungkin berantemnya bukan secara fisik ya, maksudnya secara sosial media gitu-gitu. Itu gimana? Pernah nggak? Biasanya sih haters itu selalu ada muncul di akun-akun officialnya gitu. Jadi terus biasanya kan ada hate speech gitu. Tapi kalau yang biasanya Araki Kingdom yang bener-bener Araki banget itu nggak nanggepin. Tapi haters tetap selalu ada sih. Ya yang penting tanggepinnya secara positif aja lah gitu ya. Iya. Oke, Mas Albert ini mau nanya, kalau sampai dengan sejauh ini ada nggak sih cita-cita yang masih belum kesampaian? Yang pengen banget dikejar. Kira-kira apa tuh? Kita buat dari tim ya itu juarain World Cup lah, World Cup. World Cup berarti? Juarain World Cup, ya itu doang sih. Buat tim, buat kalau pribadi? Pribadi ya banggain bagian orang tua lah. Oke. Sekarang udah bisa ngasilin ya? Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, yang pertanyaan berikutnya adalah gini. Kalau misalnya ada kesempatan nih mau main bareng sama satu orang, siapa orangnya dan kenapa milih dia? Di luar tim Araki. Di luar tim Araki ya. Pengen banget. Ada satu pemain namanya Panzer, anak EVOS MDL. Itu alasannya karena di Bali itu udah setim sama dia gitu loh. Udah lama lah. Udah lama bareng terus ya akhirnya dia ke EVOS. Gue ke RRQ gitu. Oke. Saat ini masih di MDL gitu maksudnya? Iya masih di MDL. Oke. Pengen banget main sama dia bareng gitu ya? Enggak banget sih, tapi pengen lah. Pengen balik lagi. Oke. Nah, harapannya secara pribadi, selain memang bisa memenangkan nanti World Cup, kira-kira apa lagi, Mas Albert? Kalau harapan sih ya kita juarain semua turnamen lah. Amin. Oke, karena mau persiapan yang season 8 ya? Iya. Oke, terus? Kita pengen juara season 8, terus ya turnamen-turnamen kedepannya kita pengen juarain semua lah. Semoga bisa juara lah. Oke. Kalau memang satu ide apa ya, kalau misalnya mau rekrut satu pemain, ada nggak satu pemain yang mau coba deh. Misalnya ada satu pemain yang pengen didatengin gitu oleh tim Araki, ada nggak? Ya itu temen yang tadi. Yang tadi ya? Ya. Mudah-mudahan bisa didengar sama ini ya, sama bos-bos ya. Bisa ditarik. Oke, itu tadi Mas Albert. Sekarang kita ke Mbak Ajeng dulu sebentar. Mbak Ajeng, kalau boleh tahu harapannya secara pribadi dan sebagai fans ke depannya nanti seperti apa? Harapannya sebagai fans RRQ bisa juara MPL season 8, terus bisa melaju ke World Cup M3 juga. Syukur-syukur bisa menangin juga M3-nya. Tetap kompak di tim. Jadi yang pasti support positif lah ya dari tim Araki Kingdom juga untuk support lagi itu tim RRQ Hoshi-nya juga. Nah, boleh dikasih tahu Mas Albert kalau misalnya nanti mau nonton gameplaynya Mas Albert ada di mana, di YouTube atau di Instagram, boleh di-share ke kita? Kalau buat yang pengen nonton gameplay ada di YouTube sama live streaming di Nimo TV. Oke, boleh dikasih tahu akunnya atau cari aja langsung Albert gitu atau gimana? Cari aja langsung RRQ Albert. Oke. Ada kok.
ada langsung videonya banyak ya. Oke, kemudian kalau Mbak Ajeng kalau misalnya mau gabung sama Araki Kingdom, bagaimana? Apakah langsung ke Instagram atau bisa cek di websitenya atau gimana? Oke, bagi players yang mau gabung di Araki Kingdom, silakan ke www.teamarq.com/membership. Nanti di situ ada link untuk join ke Araki Kingdom. Langsung di link Discord-nya juga bakal dikasih. Terus jangan lupa follow Instagram-nya RRQ_Kingdom M-nya 2. Oh, oke. Sama follow juga tim Ararki-nya ya. Biar tahu update-nya nanti seperti apa dua-duanya juga. Oke. Nah, karena memang hari ini adalah ulang tahunnya Play FM yang ke-11 tahun, boleh kasih ucapan atau harapannya apa buat Radio Play FM Palembang, terutama untuk pendengar Play FM atau players yang suka banget sama main Mobile Legends atau game-game online lainnya. Silakan dari Mas Albert dulu boleh? Kenapa? Ya, ya karena sehubungan hari ini kan ulang tahunnya Play FM yang ke-11 tahun. Jadi boleh kasih ucapan atau harapannya buat Radio Play FM, terutama untuk players yang suka banget sama main Mobile Legends. Harapan buat Play FM ya semoga makin sukses, semoga namanya makin gede. Ya sukses terus lah. Terus buat players yang sering Mobile Legends ya kalian sukses juga. Ya gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Albert atas harapan dan doa aja juga. Sama Mbak Ajeng boleh? Boleh. Selamat ulang tahun Play FM yang ke-11 tahun. Semoga makin sukses, tetap menjadi radio kesayangan players semuanya. Dan buat players yang suka main Mobile Legends, ditekunin terus mainnya. Tetap semangat, fokus, ikutin turnamen-turnamen yang ada. Siapa tahu itu menjadi wadah untuk berkembang dan bisa jadi pro player kayak Albert sekarang. Amin. Kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya buat hari ini Mas Albert dan juga Mbak Ajeng. Sukses terus untuk tim RRQ dan juga tim RRQ Kingdom-nya juga. Sukses selalu dan kita harapin semoga MPL season yang ke-8 bisa juara. Gitu. Kalau gitu. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya hari ini dan players. Nggak kerasa sudah saatnya Jeffrey selesai untuk ngobrolnya bareng sama tim RRQ Aussie, bareng sama Mas Albert dan juga sama Mbak Ajeng dari RRQ Kingdom. Saatnya Jeffrey pamit undur. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun untuk Play FM yang ke-11 tahun. Dan nanti akan ada keseruan lainnya juga di program-program berikutnya. Sampai jumpa. Have a nice day everyone and have a nice play. 97.5 Play FM. Cover yourself. Recover the nation.